Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Satria Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, mata kuliah Ilmu Fiqih, yang diampu oleh Bapak Farid. Di sini saya akan mengambil materi tentang qiyas. Yang pertama, kita bisa lihat definisi qiyas. Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan diambil dari kata qiyasa yaqisu qasa. Bentuk masdar dari kata tersebut memiliki arti membandingkan, mengukur, menyamakan, dan menganalogikan. Dengan kata lain, memiliki arti mengukur sesuatu melalui sesuatu lainnya. Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum suatu perkara baru yang belum ada nasnya, mungkin dari dalil Al-Quran atau hadis, dengan cara menganalogikan kepada perkara lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Yang kedua yaitu pengambilan hukum qiyas. Mayoritas ulama melakukan qiyas atas dasar perintah untuk mengambil pelajaran atau berijtihad. Menurut jumhur ulama, qiyas termasuk mengambil pelajaran dari suatu peristiwa. Dikutip dari buku Qiyas, sumber hukum syariah keempat, oleh Ahmad Sarwat, dasar qiyas juga merujuk pada surah An-Nisa ayat 54, yaitu perintah untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalilnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam tafsir ini, Mafatih Al-Ghaib Al-Fakhru Ar-Razi menafsirkan bahwa maksud dari mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul dalam ayat tersebut adalah perintah untuk menggunakan qiyas. Di dalam surah An-Nisa tadi, itu dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib Fakhrul Ar-Razi mengatakan dalil tersebut digunakan untuk mengqiyas. Pendapat ini diperkuat dengan penggunaan Quran dan Sunnah Rasulullah dalam qiyas, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam istilah qiyas. Berikutnya yaitu syarat-syarat qiyas. Hukum asal atau al-asl harus ditetapkan dengan dalil syar'i yang qat'i atau zanni. Itu perkara yang menjadi objek qiyas atau asal harus memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Quran, hadis atau ijma'. Artinya tidak boleh melakukan qiyas pada perkara yang hukum asalnya masih diragukan atau belum jelas. Contoh qiyas dari hukum al-asal yaitu khamar atau arak diharamkan berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi ia dapat dijadikan sebagai hukum asal untuk qiyas. Berikutnya yaitu cabang al-far'u, yaitu belum memiliki hukum yang dijelaskan dalam nas. Qiyas hanya dilakukan untuk kasus baru atau far'u yang belum dijelaskan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Kalau sudah ada dalilnya, maka tidak perlu diqiyas. Contoh, tidak ada dalil langsung tentang narkotika dalam Al-Quran, maka bisa digunakan qiyas untuk menetapkan hukumnya. Berikutnya yaitu ilat atau alasan hukum harus jelas, rasional, dan berlaku untuk kedua kasus. Ilat adalah sebab atau sifat yang menjadi dasar hukum. Ilat harus bisa ditemukan secara logis dan berlaku baik untuk kasus asal maupun kasus baru. Syarat ilat harus munasib atau relevan dengan hukum. Bisa diketahui secara jelas, tidak bersifat ghaib, serta bersifat umum, dan bisa ditetapkan ke kasus lain. Contoh, ilat diharamkannya khamar adalah karena memabukkan. Sifat ini juga sama halnya dengan narkotika. Itu yang berikutnya adalah hukum asal atau al-asl. Yaitu berikutnya contoh-contoh qiyas. Contoh-contoh qiyas yaitu qiyas aulawi, yakni ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal atau pokok.
Contohnya menganalogikan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan yang terdapat dalam surah Al-Isra. Fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Kedua tindakan tersebut memiliki ilat yang sama-sama menyakiti orang tua. Namun tindakan memukul yang dalam hal ini adalah far'u, lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan yang ada pada hukum asal. Contoh-contoh qiyas yaitu qiyas musawi, yakni qiyas di mana ilat yang terdapat pada far'u sama bobotnya dengan bobot ilat yang terdapat pada asal. Contohnya yaitu ilat hukum haram membakar harta anak yatim atau makan harta anak yatim. Dalam hal ini adalah sama bobot ilat haramnya dan tidak akan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surah An-Nisa ayat 10. Berikutnya contoh-contoh qiyas yang lain ada qiyas al-adna, yaitu qiyas di mana ilat yang terdapat pada far'u lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal. Contohnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras, bir. Umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat Quran. Berikutnya itu qiyas khafi, yaitu qiyas yang didasarkan atas ilat yang ditarik dari hukum asal. Contohnya mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan adanya persamaan ilat, yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam. Yang berikutnya ada contohnya qiyas dalalah, yaitu qiyas yang menunjukkan hukum karena ada persamaan penunjukan hukumnya. Contohnya mengqiyaskan air nabiz atau nabiz, itu artinya air rendaman kurma dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Kesimpulannya yaitu qiyas adalah metode ijtihad untuk menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah baru dengan cara menganalogikan pada masalah lama yang sudah ada hukumnya karena ada kesamaan ilat